beberapa Hadir generasi Effendi. langsung gitu ya. Tapi kalau misalnya di Menparekraf seperti apa ya? Katanya juga kan ada open house ya. Kita segera bergabung dengan rekan Stephanie Patricia yang sudah ada di sana. Stephanie, gimana nih open house di tempat di Menparekraf pagi ini? Iya, selamat pagi Agung dan Didis dan juga pemirsa BTV dimanapun Anda berada. Saat ini saya berada di Masjid At-Taqwa, Jakarta Selatan. Di masjid inilah tadi Menparekraf Sandiaga Uno dan istrinya melaksanakan sholat id. Dan saat ini Pak Sandiaga dan istri sedang berada di aula Masjid At-Taqwa untuk menyapa warga yang ada di sini. Di sini ramai sekali, Agung dan Didis, ini di belakang saya. Saya ingin mengajak Anda untuk melihat Pak Sandiaga sedang menyapa warga. Banyak juga dari tadi tidak berhenti-henti nih yang ingin meminta foto bersama Pak Sandiaga. Saya juga ingin minta foto dong, tentunya tidak mau ketinggalan. Pak Sandi, Bu Nur, boleh dong saya minta foto ya? Boleh ya, kita foto sama dulu. Oke. Boleh saya minta waktunya sebentar untuk ngobrol-ngobrol ya, Pak Sandi, Pak Nur. Terima kasih juga. Salam untuk Pak Rio sama Bang Enda. Nanti disampaikan. Nah Pak Sandi, kalau untuk Pak Sandi sendiri, tradisi lebaran ini seperti apa sih? Apakah selalu sholat id di Masjid At-Taqwa? Kemudian setelah ini rangkaian acaranya akan seperti apa? Ya, tahun ini kita sholat di Masjid At-Taqwa karena keluarga besar selalu berkumpul di sini. Dan kebetulan juga ibu saya dalam keadaan kesehatan yang kurang fit. Jadi kita pusatkan memang kegiatannya di sini. Tahun lalu kita sholat di Istiqlal karena mendampingi Bapak Wapres waktu itu. Tapi tahun ini kita pusatkan di sini. Ternyata alhamdulillah membludak. Ya, Pak, ya? Ini keluarga besar, banyaknya sih dari Nur. Tapi ada juga kerabat yang hadir di sini. Tapi ini nggak resmi, hanya habis sholat langsung ke sini. Kita sediakan ketupat, ada makanan khas Betawi ya, apa aja Non? Semur daging ya, opor ayam, sambal goreng ati, jadi itu khas. Sayur godok. Sayur sambal godok, jadi itu harus, nggak boleh nggak ada. Ada rendang nggak? Rendang kalau ada yang bawa boleh. Ini potluck gitu ya? Potluck. Sistemnya potluck ya. Tapi ini Ponur sendiri yang masak atau bukan nih? Kita memberdayakan UKM deh. Iya. Bisa banget jawabannya, tapi emang harus ya memberdayakan UKM karena lebaran ini kan roda perekonomian juga bergerak gitu ya. Benar. Jadi Kalau buat Pak Sandi sendiri, ada nggak request hidangan gitu ke Ponur yang harus ada, harus dimakan pada Nggak saat ada lebaran? karena sudah kayak otomatis gitu ya. Jadi udah auto prepare gitu, selalu makanan khas Betawi yang ada di sini. Jadi sayur sambal godok, ketupat, bilangnya sih ketupat buatan mertua gitu. Tapi sekarang udah banyak di Sapkon gitu. Silakan Pak, Banyak, ada yang mau bersalaman. oh. Pak Sandi, Putri Sepupu, Sulung sepupu. Oh sepupu. Sepupunya ya. Ponur. Oh sepupunya Ponur. Putri sulung Pak Sandi dan Ponur kan baru menikah ya September 2023 Iya. lalu. Artinya ini lebaran pertama Putri sulung menikah, Atira sudah menikah. Pasti ada perbedaan dong ya. Perbedaannya seperti apa yang dirasakan Pak? Karena masih berkarya di luar, jadi nggak pulang, nggak dapat liburan. Jadi perbedaannya ya belum bisa lebaranan sama mantu. Tapi kita syukuri, kita insya Allah nanti kumpul pakai Zoom. Dan karena ini pertama setelah pandemi, jadi memang banyak sekali kegiatan undangan open house. Tapi karena keadaan orang tua yang kesehatannya belum fit, ya kita batasi atas anjuran dokter. Dan kita ya walaupun bersyukur meski lebaran, tapi juga kita bersedih karena meninggalkan Ramadan ya. Ramadan yang selalu kita tunggu-tunggu dan kita berdoa agar kita dipertemukan kembali dengan Ramadan tahun selanjutnya. Sudah sempat video call Pak dan Ponur? Belum sempat nih, pagi ini habis Setelah ini rencananya habis BTV ya. kita mau video call. Demi dengan- BTV ya Pak ya, Iya. mendahulukan wawancara dengan BTV dulu. Tapi Pak Sandi dan Ponur kan kalau di Indonesia lebaran itu juga momen untuk pulang ke kampung halaman, untuk mudik. Pak Sandi ingat gak kapan terakhir kali mudik pada saat lebaran? Ini kampung halaman kita, jadi kita tiap tahun kampung halamannya di sini. Saya lahir di Sumatera, orang tua dari Sulawesi, ibu dari Jawa, jadi kita memang besar di Jakarta. Jadi kebetulan kakek saya sama kakeknya Pok Nur ini bertetangga, dan masjid ini adalah masjid hasil kolaborasi mereka. Jadi ini kita selalu reunian, dulu waktu pacaran juga di sini.
Jadi pas Sampai Lebaran juga di sekarang sini pun ya. setelah punya anak juga masih ke sini. Berarti nggak pernah ngerasain dong Pak yang dirasakan masyarakat Indonesia macet-macetan gitu Pak? Pernah. Berburu tiket gitu Pernah, Pak? pernah. Waktu 15 tahun yang lalu ya kita pernah pulang kampung ke tempatnya Ibu. ayah saya Oh, lahir ayah. di Gorontalo. Di Gorontalo. Jadi kita ke sana ya waktu itu tiket nggak dapat, akhirnya berangkat ke Manado terus naik mobil saya. Oh, berapa yang lain jam udah tuh, Pak? nyusul, Masih ingat nggak, Pak? 9 jam lebih. Dan itu 15 tahun yang lalu dengan 15 tahun kondisi yang jalan lalu. yang tidak seperti sekarang Ya, tentunya sekarang ya. udah jauh lebih bagus, sudah ada penerbangan langsung juga. Berarti kalau ditanya nih pengalaman paling menarik selama mudik mungkin bisa dibilang yang itu Pak, atau ada pengalaman menarik lainnya, pengalaman unik lainnya pada saat mudik? Waktu dulu di luar negeri, saya kan lebaran juga ke Jakarta itu selalu deg-degan di malam takbiran gitu. Mudah-mudahan kenapa, Pak? deg-degan karena pengen ketemu orang tua, pengen ketemu saudara, karena jauh setahun full. ya setahun full nggak Jauh bertemu. dari Jadi orang itu tua ya ya. silaturahim, insya Allah memperpanjang umur kita dan membawa keberkahan, limpahan rezeki. Kalau Ponur asli Betawi berarti nggak pernah ngerasain mudik ya Ponur ya? Iya benar, agak lain judulnya. Kampungnya gimana? Nggak punya kampung karena di sini. Iya di Jakarta. Pak Sandi, ini juga akan menjadi lebaran terakhirnya Pak Sandi sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Apa sih Pak yang dirasakan? Apakah mungkin sedih karena merasa ada tugas-tugas yang belum selesai nih, atau mungkin merasa lega Pak? Saya bersyukur karena Allah Subhanahu wa taala berikan tantangan yang luar biasa saat pandemi, tapi kita diberikan inovasi, adaptasi, kolaborasi untuk bermanfaat buat negeri. Jadi saya bersyukur dan saya mendoakan nanti menteri selanjutnya juga bisa membawa pariwisata ekonomi kreatif lebih baik lagi, karena pasti masih banyak PR yang belum bisa kami selesaikan. Ini nanti kita akan estafetkan ke pemerintahan baru di bawah Pak Prabowo, presiden terpilih kita. Mudah-mudahan ini bisa membawa Indonesia semakin unggul dalam pariwisata dan ekonomi kreatif yang berkualitas, berkelanjutan, inovatif, dan inklusif. Tapi kan belum pasti juga Pak, siapa tahu ntar ditawarin menteri lagi. Kita tahu diri lah. Kalau Siapa tahu Pak, biar kan berkelanjutan. politik ini ada naik ada turun. Kalau lagi turun itu sedikit Tapi menepi. sedikit nih Pak, melenceng nih Pak. Bocoran dong, jadi setelah nanti Oktober purna tugas, rencananya mau ngapain nih Pak Sandi? Rencananya sih ini banyak utang sama Ponur nih. Waduh, utang karena apa tuh? Utang waktu, Kita mau honeymoon dulu ya. honeymoon Anak-anak udah jilid, besar ya Bu. Iya. honeymoon jilid ke-17. Banyak juga ya Pak. Pak, terakhir Pak, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat Indonesia di momen Lebaran ini, apalagi ini bertepatan dengan pasca pemilu ya Pak ya? Ini momen kita menyatukan hati, saling bermaaf-maafan. Pasti kita banyak salah dalam setahun terakhir. Kita juga mendoakan ekonomi Indonesia semakin berkah, karena sekarang banyak tekanan biaya hidup, beban masyarakat, harga-harga pangan yang meningkat. Mari sama-sama kita bergandengan tangan membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan, dan terus kita berupaya membuka peluang usaha dan lapangan kerja. Itu yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat kita. Jadi selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin, dan buat yang bersama sanak keluarga, hati-hati di jalan, hati-hati dalam mengendalikan kendaraan kita. Mengendalikan kendaraan itu bukan hanya mobilnya yang handal, tapi juga badan kita yang fit. Jadi dan jangan lupa pas di kampung halaman tetap berwisata dan beli produk-produk ekonomi kreatif kuliner lokal Supaya pariwisata kita terus maju supaya ya Pak ya? pergerakan ekonomi ini semakin terasa. Supaya THR-nya juga berasa sampai ke daerah. Supaya THR-nya nggak hanya di perkotaan, tapi juga di pedesaan, desa-desa wisata, destinasi wisata unggulan. Mudah-mudahan itu membawa kita mendapatkan keberkahan. Terima kasih banyak Pak Sandi. Ponur sudah mau saya gangguin lebarannya hari ini. Habis ini katanya mau lanjut open house Pak Jokowi di sana. Ke istana, ya kebetulan 15 menit lagi kita Saya salam bergerak. buat Pak Jokowi ya Oh, Pak iya. ya. Sama buat Pak Ada Prabowo. pesan Sama THR menteri-menteri atau apa? semuanya. Boleh Pak kalau ada. Ditambahin THR-nya. Oke, kita lanjut ngobrol-ngobrol setelah ini. Tapi saya kembalikan dulu kepada Agung dan Didis di studio. Agung, Didis.
Oke, Stephanie seru banget di tempatnya Pak Sandiaga Uno ya. Iya, rame banget lagi ya, suasananya sangat lebaran banget. Terima kasih banyak Stephanie Patricia atas laporannya langsung bersama dengan Menteri Parekraf ya, Pak Sandiaga Uno. Betul. Usai jeda pemirsa, kita masih akan kembali dengan dialog soal lebaran kita ya. Tetap bersama kami kalau kita di obrolan pagi, sarapan informasi pagi Anda.